فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan terkait tarjamatur ruwah, berkaitan dengan biografi mereka dan nama-nama mereka. Ini penting untuk setiap orang yang membahas sanad suatu hadis untuk memperhatikannya. Dan yang terakhir, penting untuk mengetahui siapa-siapa yang dinisbahkan kepada selain ayahnya, seperti Ismail ibnu Ulayyah. Demikian pula sebelumnya berkaitan dengan nama dan kunyah. Sekarang masuk pada nasab allati ala khilafi zahiriha. Nasab yang menyelisih zahirnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, aw nusiba ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahmi. Nah, ini masih pada apa? Kaitannya dengan wa ma'rifatu man nusiba ila ghairi abi au ila ummihi au nusiba ila ghairi ma yasbiqu ilal fahmi. Ya. Di antara hal yang penting diketahui berkaitan dengan masalah nasab yaitu perawi yang dinisbahkan kepada selain ayahnya seperti Miqdad bin Aswad kemarin, atau dinisbahkan kepada ibunya seperti Ismail ibnu Ulayyah, atau yang dinisbahkan ya kepada ghairi ma yasbiqu ilal fahmi. Ya, nisbah tapi apa? Pada selain perkara yang dalam pemahaman itu sebenarnya sesuatu yang pertama kali muncul, yasbiqu ilal fahmi, yang mendahului pada pemahaman kita ketika dengar kata itu. Seperti misalnya al-hadza. Al-hadza muncul di benak kita, oh dia berarti tukang sepatu, tukang sol atau tukang bikin sepatu. Al-hadza zahiruhu annahu mansubun ila sina'atiha au bai'iha. Ya, zahir dari nisbah ke al-hadza yaitu dinisbahkan kepada apa? Kepada pembuatan sepatu atau jual beli sepatu. Ya, jual beli sandal. Padahal walaysa kadzalik wa innama kana yujalisuhum fanusiba ilaihim. Ya, padahal tidak demikian. Ya. Hanyalah dia dinisbahkan kepada al-hadza. Kenapa? Karena suka duduk-duduk dengan tukang sepatu, kemudian dinisbahkan kepada mereka. Qala wa hadha huwa an-naw'u ats-tsamin wal khamsun min kitab Ibnu Shalah. Wa yusamma al-mansubun ila khilafiz zahir. Ya, beliau namakan yang dinisbahkan kepada sesuatu yang menyelisih zahirnya. Wa afrada amma qablahu liqaunihi fil ansabi khassah wa dzaka fil a'lam wa in tashabaha fil ma'na. Dan beliau menyendirikan dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena ini pada nasab-nasab yang khusus, sedangkan yang sebelumnya pada nama-nama, walaupun secara makna hampir sama.
Taib. Kemudian terkait masalah al-hadza, wa qila annahu lam yunsab ila hadhihi sin'ah aslan wa innama kana yuqarriru kalama li ashabihi wa yaqulu uhdhu ala hadha. Dikatakan bukan karena dia suka duduk-duduk dengan tukang sepatu, ya, tentang al-hadza ini, Khalid al-Hadza. Tapi apa? Nisbah itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah nama hidza sama sekali. Tidak ada masalah dengan sepatu atau sendal sama sekali. Kenapa dinisbahkan kepada al-hadza? Pendapat lain mengatakan karena apa? Taib. Dia sedang apa? Menjelaskan suatu kalimat kepada murid-muridnya, ya, kepada pengikutnya. Kemudian baru mengatakan uhdhu hadza ala hadza. Maka dinisbahkan kemudian akhirnya jadinya al-hadza. Tayyib. Wa ka Sulaiman At-Taimi. Ya. Yang muncul di benak kita berarti dia dari Bani Tamim. Sulaiman At-Taimi. Tapi bukan. Lam yakun min Bani Tamim, walakin nazala fihim. Ya, bukan termasuk dari Bani Tamim, cuman tinggal ya di tengah-tengah mereka. Wa kadza man nusiba ila jaddih. Demikian pula yang dinisbahkan kepada kakeknya. Fala ya'manu iltibasuhu biman wa faqasmuhu ismah wasmu abihi ismal jaddil madhkur. Nah, demikian pula siapa saja yang dinisbahkan kepada kakeknya. Nah, maka yang seperti ini tidak aman untuk tercampur dengan orang yang namanya ya mencocoki nama dia. Demikian pula nama bapaknya mencocoki nama kakek yang disebutkan itu. Jadinya terjadi iltibas. Seperti contohnya, qala al-musannif ka Muhammad ibnu Bashar. Muhammad ibnu Bashar dan Muhammad ibnu Sa'ib ibni Bashar. Al-awwal thiqah wa tsani dha'if. Wa insabu ila jaddih. Ya, dia dinisbahkan kepada apa? Kakeknya. Seandainya sama-sama dikatakan Muhammad ibnu Bashar, ini kan jadi iltibas. Fa yahsulul labs. Waqad waqa'a dzalika fi sahih, dan ada yang demikian itu dalam as-sahih. Di sini butuh kejelian dan terkadang terjadi perbedaan dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis gara-gara ini. Sebagian langsung menghukumi oh ini Muhammad bin Bashar sahih, langsung disahihkan tanpa memperhatikan siapa guru, siapa muridnya, tanpa memperhatikan tabaqatnya di mana. Padahal sebenarnya dia Muhammad bin Sa'ib bin Bashar. Wa ma'rifatu man ittafaqa ismuhu wasmu abihi wa jaddih. Juga di antara hal yang butuh diilmui terkait masalah perawi adalah mengetahui orang yang namanya ya sama. Yang sama dari si nama bapak dan nama kakek. Ya, 3 nama sama kan. Nama, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya ini sama. Seperti Kal Hasan ibn al-Hasan ibn al-Hasan. Ya kan? Tayyib. Cucu, kemudian anak sama bapaknya sama. Ibni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad yaqa'u aktsar min dzalik wa huwa min furu'il musalsal. Dan terkadang terjadi apa? Lebih banyak dari 3 ini. Bukan hanya 3 deretan Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Hasan, tapi bisa lebih dari itu. Dan ini termasuk dari cabang kategori apa? Hadis musalsal, tapi dari sisi sanadnya seperti ini. Qala wa qad yattafiqul ismu wasmul abi ma'al ismi wasmil abi fasa'idan.
Dan terkadang ya sama namanya dan nama ayah bersama dengan nama. Terkadang namanya saja yang sama, terkadang apa? Wasmul abi ma'al ismi, nama bapak juga namanya orang itu sama. Demikian pula terkadang namanya yang sama adalah nama bapaknya ke atas. Contohnya seperti Ka'abil Yumni Al-Kindi. Namanya adalah Zaid ibn al-Hasan, ibni Zaid ibn al-Hasan, ibni Zaid ibn al-Hasan. Nah ini kan, nah, anak bapaknya sama. Kemudian nanti, nah, kakek sama buyutnya seperti nama anak dan bapak tadi. Ya, Zaid ibn al-Hasan, Zaid ibn al-Hasan, dan seterusnya. Taib, menunjukkan kalau orang zaman dulu ya, kawan, nah, bukan masalah nama sama. Kalau orang zaman sekarang kan intinya ngasih nama yang nggak dipakai orang. Nah, kalau namanya banyak dipakai orang katanya nama pasaran. Padahal pada masa dulu ya seputar itu saja. Nama Hasan, Abdullah, Muhammad. Tidak masalah ada nama yang sama antara satu dengan yang lain. Makanya dibutuhkan nisbah ke orang tua, kakek, demikian. Taib. Aw yattafiqu ismur rawi wa ismu syaikhihi wa syaikhi syaikhihi fasa'idan. Atau yang sama itu nama perawi, nama syekh dan syekh-syekhnya. Ka Imran an Imran an Imran. Ini seperti ini sulit ini kalau ketemu sanad seperti ini kawan, repot. Nah, nyari perawinya ini kalau enggak jeli, nah keliru-keliru siapa Imran ini. Taib. Al-awwal yu'rafu bil qasir, ya, wa tsani Abu Raja al-Utaridi, wa tsalits Abu Husain as-Sahab, Ibnu Husain as-Sahabi. Itu. Imran al-Qasir an Imran Abu Raja al-Utaridi an Imran ibni Husain. Contoh berikutnya ka Sulaiman an Sulaiman an Sulaiman. Ketemu sanad seperti ini. Nah, Sulaiman pertama al-awwal Ibnu Ahmad Ibni Ayyub at-Tabrani. Wa tsani Ibnu Ahmad al-Wasiti wa tsalits Ibnu Abdurrahman ad-Dimashqi al-ma'ruf ibni binti Syurahbil. Ibni binti Syurahbil. Baik. Ya seperti ini ya. Para aimah dulu menghafalnya, kawan. Menghafalnya. Kita baru tahu arti penting ini ketika membahas sanad hadis. Adapun kalau sekadar menghafal seperti ini terkadang ya akan cepat lupa. Kalau nggak ketemu kasus sehingga kita mencari, nah, baru mengetahui pentingnya bisa membedakan nama-nama tersebut. Waqad yaqa'u dzalika lirawi wa li syaikhihi ma'an. Ya terkadang itu terjadi pada perawi dan syekhnya secara bersamaan. Taib, yaitu ay ittihadul ismain. Law qala badal faqat, ya maksudnya qad yaqa'u dzalika lirawi wa li syaikhihi faqat. Ini lebih bagus sebenarnya. Karena aula idzal awal nam fihi aidan. Ittihadu ismi rawi wa ismi syaikhihi, lakin lakin la faqat. Wa kadza ma qaddamahu fi qawlihi wa qad yattafiqul ismu wa ismul abi ma'al ismi wa ismil ab. Coba kalau perhatikan, qad yaqa'u dzalika lirawi wa li syaikhihi faqat. Ya terkadang hanya terjadi kesamaan itu pada perawi dan syekhnya. Ka Abil Ala al-Hamadani al-Attar masyhur al-Hamadani al-Attar. Taib sama. Mana? Nah ya ini kita lagi nyocokkan dengan catatan kaki ke bawah, di bawah.
Catatan kaki kan, nah Syekh, kalau seandainya diganti dengan faqad itu lebih bagus. Maka kita terapkan di situ. Nah, ya, terkadang terjadi kesamaan itu pada perawi dan pada syekhnya saja. Seperti Abil Ala Al-Hamadani Al-Attar masyhur bir riwayati an Abi Ali Al-Asbahani Al-Haddad. Wa kullun minhuma ismuhu Al-Hasan ibn Ahmad ibn Al-Hasan ibn Ahmad ibn Al-Hasan ibn Ahmad. Taib, fattafaqa fi dzalika wa iftaraqa fil kunyah wan nisbah ila al-baladi was sana'ah. Taib, contohnya seperti Abil Ala Al-Hamadani Al-Attar. Naam, yang meriwayatkan dari Abi Ali Al-Asbahani Al-Haddad. Masing-masing dari keduanya kan namanya Al-Hasan ibnu Ahmad, Ibn Al-Hasan ibn Ahmad, Ibn Al-Hasan ibn Ahmad. Taib, sama namanya ini, sampai tingkat panjang itu sama. Taib, nah kalau seperti ini kan bedakan gimana? Cuman dibedakan dari si kunyah dan nisbah kepada suatu negeri dan pekerjaannya. Kalau tadi Abul Ala Al-Attar, yaitu tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, sedangkan Abu Ali Al-Haddad, ya tukang besi. Dan apa yang disebutkan di kitab waqad yaqa'u dzalika lirawi wa li syaikhihi ma'an, ini juga sebenarnya tidak terlalu membingungkan, bahkan yang di kitab juga mudah dipahami. Terkadang kesamaan itu terjadi pada perawi dan syekhnya secara bersamaan, yaitu namanya apa? Maksudnya apa? Nama dia dan bapaknya, kemudian nama kakek dan buyutnya itu sama. Al-Hasan ibnu Ahmad, Ibn Al-Hasan ibnu Ahmad, Ibn Al-Hasan ibnu Ahmad. Ini terjadi pada perawi dan pada syekhnya, namanya juga seperti itu, ya, secara bersamaan. Baik, kita paham, ya paham maksudnya, sehingga tidak perlu mempermasalahkan kalimat faqat atau ma'an. Baik, tentang Abul Ala Al-Hamadani, Ibnu Qatil Baqi mengatakan qala al-musannif Al-Hamadani bit-tahrik wal mim wal dzal al-mu'jamah, ada titiknya, nisbah ilal balad wa bisukuniha wa ihmalid dal nisbatun ilal qabilah. Kalau Al-Hamdan, ini juga harus dibedakan dua ini. Al-Hamadani ini nisbah ke suatu negara, ke suatu tempat, Hamadan. Adapun kalau dal mu'jamah, dalnya dal muhmalah, Al-Hamdan, Hamdan. Al-Hamdani ini nisbah kepada qabilah Hamdan. Taim Al-Hamdani. Qala wa sannafa fi Abu Musa Al-Madini juz'an hafilan. Abu Musa yang mengarang dalam hal ini suatu juz yang lengkap, ya, membahas tentang hal itu. Wa ma'rifatu man ittafaqa ismu syaikhihi warrawi anhu. Juga yang perlu diketahui adalah mengetahui orang yang namanya sama antara dia dengan syekhnya. Taib, ittafaqa ismu syaikhihi warrawi anhu. Taib, seseorang syekhnya dengan dengan orang yang dia meriwayatkan dari orang ini sama namanya. Berarti kalau dimudahkan nama syekh dan nama murid orang itu sama. Berarti tiga orang, tiga tabaqat, ya, tabaqat perawi yang kita bicarakan ini. Syekhnya dengan tabaqah murid dari perawi itu namanya sama. Taib, ittafaqa ismu syaikhihi warrawi anhu. Paham? Ya. Wa huwa naw'un latif.
Dan ini suatu jenis yang latif, yaitu yang jelimet. Lam yata'arrad lahu Ibnu Shalah tidak menyinggungnya. Taib. Wa faidatu, sekarang faidahnya apa untuk mengetahui hal-hal ini? Raf'ul labsi amman yudhannu anna fihi takraran au inqilaban. Ya, untuk mengangkat kerancuan dari orang yang disangka padanya adalah takrar atau terbalik, pengulangan atau terbalik. Fa min amsilatihi al-Bukhari rawa an Muslim wa rawa anhu Muslimun. Taib. Contohnya, Bukhari meriwayatkan dari Muslim dan rawa anhu Muslimun. Taib. Al-Bukhari rawa an Muslimin. Kemudian apa? Meriwayatkan dari Bukhari juga apa? Muslim. Taib. Jadi guru Imam Bukhari namanya Muslim, murid Imam Bukhari namanya Muslim. Taib, itu maksudnya. Fa syaikhuhu, adapun guru Imam Bukhari Muslimun Ibnu Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Bukan Imam Muslim An-Naisaburi, bukan. Taib. Sedangkan rawi anhu, muridnya, ya murid dari Imam Bukhari, yaitu apa? Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi sahibus sahih, ya. Karena Imam Muslim kan murid dari Imam Bukhari. Taib. Cuma ikhwan, dalam Sahih Muslim, beliau tidak mengeluarkan dari Al-Bukhari yang padanya hikmah, ya. Kisahnya panjang, kenapa sampai Imam Muslim tidak meriwayatkan dari Al-Bukhari, walaupun tahu bahwasanya Bukhari alal haq, ya, berkaitan dengan apa? Fitnah yang terjadi antara Imam Bukhari dengan Az-Zuhli. Tapi padanya juga akhirnya jadi hikmah bagi kita, sehingga kalau seandainya Imam Muslim meriwayatkan dari Bukhari, ya akan sama dengan Sahih Bukhari, ya kan, nggak akan jadi pelengkap. Tapi ketika Muslim tidak mengambil dari Bukhari, tidak ditulis riwayatnya, padahal ya dia meriwayatkan dari Bukhari, tidak jelas meriwayatkan, dia termasuk murid terkemuka Imam Bukhari. Bahkan ketika Az-Zuhli mengancam yang bela Bukhari, suruh keluar, Imam Muslim keluar. Tapi hikmahnya ketika Muslim tidak mencantumkan dalam sahihnya, akhirnya kan jadi pelengkap, akhirnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ketika mereka berdua bersepakat, maka muttafaqun alaih jadi kuat. Kalau seandainya ada sebab itu, akan banyak sekali nanti kesamaan. Maksudnya apa? Dalam Bukhari, Sahih Bukhari, kemudian dalam Sahih Muslim, ya juga dari jalur Bukhari. Taib, falillahil hikmatul balighah. Qala wa kadza waqa'a dzalika li 'Abd ibn Humaid aidan. Rawa an Muslimin ibn Ibrahim, ya, gurunya namanya Muslim bin Ibrahim. Wa rawa anhu, ya, dan muridnya adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj fi sahihi haditsan bi hadhihi tarjamah bi ainiha. Naam. Wa minha Yahya Ibnu Abi Katsir rawa an Hisham wa rawa anhu Hisham. Fa syaikhuhu Hisham Ibnu Urwah wa huwa min aqrani. Wa rawi anhu Hisham Ibnu Abdullah Ad-Dustuwai. Wa minha Ibnu Jurayj rawa an Hisham wa rawa anhu Hisham. Fal a'la Ibnu Urwah, berarti gurunya Hisham Ibnu Urwah. Taib. Wal adna, sedangkan yang menjadi muridnya nama Hisham Ibnu Yusuf As-San'ani. Wa minha Al-Hakam Ibnu Utbah rawa an Ibnu Abi Layla wa anhu Ibnu Abi Layla. Fal a'la Abdurrahman wal adna Muhammad Ibnu Abdurrahman al-Madhkur, yaitu Muhammad Ibn Abdurrahman Ibni Abi Layla. Wa amthilatuhu katsirah, dan contoh-contohnya banyak untuk hal ini. Baik. Adapun
berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ini tinggal pembahasan mudah. Nah, untuk teorinya mudah, cuman dalam penerapannya ini kalau para imam dulu ya betul-betul dihafal. Taib, naktahi bihadza subhanakallah.